Oke, kita ulang sedikit terkait dengan ini ya, yang 10%. Nah, yang 10% itu apa tadi yang tanya Dimas ya, Dimas. Untuk yang 10%, itu ini nih sebentar yang ini ya. Oh, sorry, ini yang pertemuan sebelumnya ya. Kalau yang ditanyakan tadi 10%, bagaimana mekanismenya gitu, kurang lebih ya. Nah, kalau yang udah 10% itu bukan KSP, tapi yang ini nih. BGS BSG ya. 10%. Memang dari awal dia sudah dipersyaratkan di dalam regulasi kita 10% itu nanti akan dikuasai dulu lah oleh pemerintah begitu kan. Karena saya sampaikan di awal bahwa sistem bangun guna serah atau bangun serah guna itu prinsipnya adalah sistem pemanfaatan aset biasanya berupa tanah kosong di mana memang pemerintah itu tidak ada dana untuk membangun perkantoran ya kan atau sesuatu yang menunjang tusinya begitu ya. Dia tidak ada pemerintah nggak ada anggaran sehingga dikontrak kerjasamakanlah dengan pihak ketiga. Ya. Namun konsepnya apa? Konsepnya pembangunan itu tidak sembarangan, bukan yang seperti KSP yang dia untuk bisnis, tapi bangunannya ini disesuaikan dengan tusi kantornya. Kalau memang misalnya kantornya nggak punya kantor itu nggak punya kantor sendiri, dia sewa begitu ya. Nah, pemerintah belum ada anggaran pembangunan, ada pihak mitra yang untuk membangun, boleh-boleh saja nanti dibangunlah sebuah gedung perkantoran. Nah, syarat awalnya 10% dari space ya gedung kantor itu ya itu diserahkan kepada pemerintah terlebih dahulu 10%-nya. Jadi kalau misalnya dibangun bangunan 5 lantai misalnya dengan luas 1.000 meter persegi, maka yang 100 meter nah itu diserahkan dulu kepada pemerintah di awal. Nah, yang sisanya 90% itu dikelola oleh mitra, disewakan dan sebagainya. Nah, itu silahkan ya. Nah, pertama itu, yang kedua, konsep BGS ini pemerintah hanya minta kontribusi tahunan. Ini dianggap sebagai pengganti sewa lahan saja sebenarnya. Jadi kan kalau KSP itu ada namanya pembagian keuntungan dari usaha mitra, tapi kalau BGS nggak ada. Ya, jadi pemerintah hanya minta semacam sewa saja, namanya kontribusi tahunan. Nah, kemudian nanti di akhir kontrak, ya kan, maka menjadi milik pemerintah bangunan itu, ya gedung, bangunan, sarana, ya maka diserah terimakan kepada pengelola atau pengguna barang, diserahkan. Ya, jadi memang di dalam kontrak itu bangunan itu yang tadinya yang 90% nih ya. Nah, 90% itu dikelola oleh mitra. Nah, setelah berakhirnya kontrak, yang 90% ini diserahkan. Jadi memang di awal ini ada kontrak begitu. Kontrak, oke, 10% diserahkan, yang 90% diserahkan dikelola mitra. Dalam proses berjalannya waktu, nanti pemerintah minta kontribusi tahunan. Ya, semacam sewa. Di akhir kontrak nanti pemerintah dengan dasar kontrak ini ya maka bangunan berikut fasilitas semuanya diserahkan kepada pemerintah dan tidak diperpanjang. Ya, tidak diperpanjang. Jadi akan digunakan sendiri oleh pemerintah. Jadi kalau tadi Dimas, gimana kalau dia masih mengelola sendiri begitu ya? Ya nggak bisa. Ya kalau bahasanya ya harus keluar dari gedung itu gitu. Karena memang kontraknya demikian. Ya, jadi selama 30 tahun dia mengelola gedung itu terhadap 90% itu, namun setelah selesai
ya dia harus meninggalkan itu dan semua diserahkan kepada pemerintah. Itu Dimas. Siap, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, paham ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya yang lain? Oke, ya, cukup ya. Oke. Izin Pak, saya Pak. Silakan, silakan. Mau tanya Pak, untuk fasilitas BUMN itu bisa nggak Pak dimanfaatkan oleh pihak di luar pemerintah, misalnya kayak komunitas-komunitas gitu Pak. Jadi biasanya Pak, dari pemerintahan itu suka mengadakan koalisi gitu Pak sama komunitas yang bergerak satu lini, misalnya literasi. Jadi dibuatnya gitu kayak aliansinya gitu Pak, tapi perkumpulannya itu misalnya di gedung punya pemerintah Pak. Itu gimana Pak? Masuknya kemana itu Pak? Oke. Oke, jadi kemarin teman-teman Bu Sri Mulyani baru meresmikan sebuah gedung ya, gedung di Pati Ukur Bandung. Ya, kemarin baru peresmiannya sore. Ada yang tahu nggak di Pati Ukur Bandung? Ada orang Bandung nggak sini? Pernah doang Pak ke di Pati Ukur. Tahu ya? Nah, di situ ada gedung yang dulunya itu tidak terawat dan sebagainya. Lokasinya strategis, tapi gedungnya nggak terawat, jelek dan sebagainya. Kemudian oleh pemerintah, ya, gedung itu kemudian karena dalam pengelolaan elemen itu punya kewenangan untuk mengoptimalkan sebuah properti gitu. Ya, selain dia mendanai aset-aset pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, elemen juga punya kewenangan untuk mengelola aset supaya dikelola, dioptimalkan, sehingga bisa menghasilkan penerimaan bagi negara. Nah, salah satu kemarin yang dikelola elemen itu adalah sebuah bangunan tua yang kemudian disulap menjadi gedung baru, ya, direnovasi dan menjadi gedung baru yang kemarin sore diresmikan oleh Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Ya, nah gedung itu setelah dibangun itu maka disewakan kepada UMKM, ya. Dan Bu Sri Mulyani sangat senang sekali karena ternyata dengan sistem yang seperti itu ekonomi di sekitar Bandung dan sekitarnya menjadi bergerak, di mana pemerintah menyediakan sebuah bangunan tempat anak-anak muda yang tadi mungkin yang ditanyakan tadi, ya, gimana kalau misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang akan memanfaatkan gedung dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini bukan kemudian gratis, tidak, ya. Mereka tetap menyewa, tetapi harga sewanya itu tentunya harga sewa yang kompetitif, ya kan? Artinya apa? Ya nggak ada namanya, wah saya pakai gedung pemerintah gratis, enggak juga, enggak bisa, karena memang konsep pengelolaan barang milik negara itu adalah, ya kan, nggak bisa bangunan itu dipakai tanpa izin. Nah, kemudian kalaupun dipakai disewa, ya tentunya ada mekanismenya, ya, terkait dengan pemanfaatannya itu. Misalnya tadi sewa, ya. Nah, kasus yang di Bandung itu memang akhirnya disewakan dengan UMKM di sekitar Bandung yang akhirnya berdampak kepada pergerakan UMKM di wilayah Bandung. Nah, kasus yang ditanyakan tadi, ya, saya kira serupa ya, mirip ya. Artinya bagaimana Pak, apakah bisa saja, tetapi ya dengan mekanisme sewa tentunya. Ya, tidak bisa kemudian serta-merta gratis dia pakai bangunan itu, nggak bisa. Karena memang bangunan itu butuh pemeliharaan kalau bangunannya sudah ada. Ya. Nah, itu jadi optimalisasi BUMN, ya, itu sudah ada regulasinya dan sudah diatur. Ketika kita menggunakan aset pemerintah, ini kan ada mekanisme yang bisa digunakan oleh para pengguna tadi. Apakah dia melalui sewa, apakah dia melalui KSP dan sebagainya. Itu. Apakah menjawab pertanyaannya? Menjawab Pak. Terima kasih Pak. Oke, Miftah, makasih ya.
Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, saya lanjutkan dulu ya. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan berdiskusi terkait dengan penilaian jalan. Ya, jadi salah satu BMN yang sering dinilai oleh teman-teman di DJKN itu, ini termasuk kategori BMN yang bersifat khusus ya, yang bersifat khusus, yaitu jalan dan jembatan. Maka di sesi 4 pertemuan ke depan ini kita akan diskusi terkait dengan penilaian jalan dan juga jembatan. Ya, dimulai dengan sesi pertamanya terkait teori-teorinya, sesi berikutnya terkait dengan pendekatan atau penilaian yang digunakan, gitu ya. Oke, hari ini saya akan coba sampaikan terkait dengan bagaimana sih konsep penilaian jalan itu sendiri. Nah, sebelum kita menentukan bagaimana melakukan penilaian terhadap jalan, maka jalan sendiri itu ada kategori-kategorinya. Ya, kemudian kita akan melakukan nilai menghitung nilai tanahnya, ya, kemudian nilai perkerasan berikut perlengkapannya, dan kemudian menentukan penyusutan yang ada terhadap jalan tersebut. Nah, definisi jalan sendiri, ya, itu ada jalan sebagai sarana transportasi, gitu ya, meliputi segala bagian dari jalan, ya, termasuk pelengkap ya pada lalu lintas jalan itu, ya, permukaan tanah, ya, apa yang ada di atas tanah itu sendiri, kemudian di bawah permukaan tanah, ya, konstruksinya, ya, kecuali jalan kereta, jalan lorry, jalan kabel, ini beda lagi, bukan kategori definisi jalan yang ada di PP 34 tahun 2006. Ya, kemudian ada istilah jalan umum, jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Oke, kemudian ada sistem jaringan jalan. Nah, jalan itu yang menurut regulasinya itu nanti ada istilahnya jalan primer, ada jalan sekunder ya. Nah, jadi nanti ada kriteria-kriterianya jalan sekunder itu apa. Kemudian juga ada sistem jaringan yang bisa dikatakan sebagai layanan atau distribusi barang dan jasa, ya, tata ruangnya. Kemudian nanti kita juga akan mengenal istilahnya jalan itu ada jalan kabupaten, jalan kota, begitu kan, jalan desa. Nah, itu salah satu bentuk kriteria dari jalan. Nah, kalau klasifikasinya ya, nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok ya, berdasarkan status jalannya, fungsi jalan, ya, berdasarkan sifat jalan, penggunaan jalan, dan spesifikasi penyedia prasarananya. Nah, kalau dilihat dari status jalan, ya, maka jalan itu ada namanya jalan nasional. Ya, jalan nasional itu yang teman-teman tentu tahu lah ya. Kalau di Jawa, ya, jalan nasional itu ya jalan yang menghubungkan antar provinsi, ya. Nah, jalan strategis nasional, termasuk di dalamnya adalah jalan tol, ya, jalan antar ibu kota provinsi, ya, dari Jakarta ke Bandung, ya, Jakarta ke Jawa Tengah. Nah, itu jalan pantura kalau orang biasa sebut ya. Nah, itu adalah jalan nasional. Ya. Nah, kemudian ada jalan provinsi. Jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten yang ada di dalam provinsi itu. Ya, kalau di Jawa Barat misalnya dari Bandung ke Tasik misalnya kan. Nah, itu adalah jalan provinsi. Ya. Nah, kemudian ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten itu jalan yang menghubungkan antar desa, ya, dari satu desa ke desa lain dalam satu kabupaten, gitu, ya. Nah, kemudian jalan kota itu berarti konsepnya jalan yang ada di dalam kota. Karena kan di administrasi kita di Indonesia itu dikenal ada istilah kota, ada kabupaten, ya, desa atau kelurahan. Gitu. Nah, kalau di jalan desa berarti jalan yang ada di dalam satu desa, itu namanya jalan desa. Ya, nah ini kalau dilihat dari status jalan, jenis-jenis jalannya.
Nah, kemudian juga ada jalan antar kota. Definisi lain ya, definisi lain mungkin yang bisa diidentifikasi terkait dengan satu jalan adalah jalan antar kota. Ya. Nah, kemudian ada jalan kota, berarti jalan yang ada di dalam kota itu sendiri. Nah, berdasarkan fungsinya, maka kita mengenal istilahnya ada jalan arteri, ya, ada jalan kolektor, dan ada jalan lokal. Jalan arteri itu jalan umum yang fungsinya melayani angkutan utama, ya, dengan ciri-ciri jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, ya. Nah, ini jadi itu masuk kategori jalan arteri. Ya, tadi kalau berdasarkan statusnya ya jalan provinsi tadi ya. Nah, jalan provinsi, jalan kabupaten itu mungkin bisa dikatakan sebagai jalan nasional dan jalan provinsi itu bisa dikatakan sebagai jalan arteri ya. Karena yang biasanya angkutan utama dengan kecepatan rata-rata tinggi, jarak jauh. Nah, kalau jalan kolektor itu jalan umum yang fungsinya melayani angkutan pengumpul atau pembagi. Ya, biasanya ciri-cirinya jaraknya sedang, kecepatan rata-rata sedang. Nah, dan jumlah jalan ini dibatasi begitu. Ini namanya jalan kolektor. Ya, biasanya mungkin dari provinsi ya, jalan provinsi keluar ke kabupaten misalnya. Nah, ini kan aksesnya berbeda. Ya, kemudian ada jalan lokal, biasanya melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri jaraknya dekat, kecepatan rendah, ya, jumlahnya jalan tidak dibatasi, termasuk jalan lingkungan dan haraman. Nah, ini kriteria ya, kriteria jalan lokal itu di sini termasuk ini, ya, jalan lingkungan. Nah, ini jalan lokal, ya, desa tadi ya, desa dalam satu desa lah. Nah, ini kalau kita lihat klasifikasinya ya, tadi ada arteri, kolektor, lokal, dan jalan lingkungan. Ciri-cirinya dilihat dari jaraknya, dilihat dari rata-rata kecepatannya, dan dilihat dari jumlah aksesnya. Arteri tadi, angkutan utama untuk jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, akses tidak dibatasi. Kolektor, jarak sedang, ya rata-rata kecepatannya sedang, dan terbatas aksesnya ya. Jalan lokal jarak dekat, kemudian rata-rata kecepatannya rendah dan tidak dibatasi. Jalan lingkungan dekat dan rata-rata kecepatannya rendah begitu. Ini kalau dilihat dari fungsi jalan. Nah, kemudian kalau lihat berikutnya adalah klasifikasi jalan. Nah, berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintasnya. Ya, ini pergerakan lalu lintas. Ya, maka tadi kita kenal istilah ada jalan arteri, ya kan? Nah, arteri sendiri ada dibagi menjadi arteri primer dan sekunder. Kemudian kolektor sendiri dibagi menjadi kolektor primer dan kolektor sekunder. Nah, kalau arteri yang primer itu kecepatan paling rendah 60 km. Jalan tadi ya, jalan antar provinsi tadi ya. Biasanya kecepatan paling rendah dibatasi adalah 60 km. Biasanya kalau di tol itu ada tulisan ya, kecepatan minimal. Kemudian lebar badan jalan itu minimal 11 meter. Nah, kemudian kalau jalan arteri yang sekunder, ya, yang arteri sekunder itu kecepatan paling rendah juga 30, ya, 30 km per jam, kemudian lebar badannya 11. Kan? Kemudian kalau kolektor yang primer, ya, kolektor yang primer itu kecepatan paling rendah 40, lebarnya 9. Ya. Kemudian yang kolektor atau penghubung tadi, tapi yang dia sifatnya sekunder, rata-rata kecepatannya lebih kecil lagi ya, nah, minimal 20 dan lebar biasanya 9. Nah, kalau kita misalnya nih yang arteri tadi, ya. Ini kan penghubung antar provinsi. Sebagai contoh kan sekarang ada jalan tol ya. Tol Jakarta Semarang. Maka tol Jakarta Semarang itu ya. Nah, itu biasanya kan ada tulisan ini minimal 60 km per jam. Tapi untuk ke Semarang juga ada jalan arteri juga selain tol, yaitu Jalan Pantura.
Nah, maka yang arteri sekunder ini bisa dikatakan yang tadi jalan pantura. Ya, lebar jalannya juga sebenarnya standar ya, minimal 11 meter dan kecepatannya dia rata-rata tidak lebih cepat dari yang di tol ini gitu ya. Karena tentunya ya dilihat dari kondisi jalan dan sebagainya, jumlah kendaraan biasanya memang sangat membatasi juga untuk kecepatan kendaraan. Namun ini ya ada batas minimal karena kalau dia di bawah minimal ini ya tentunya akan mengganggu kendaraan yang lain gitu ya. Nah, itu ya kalau dilihat dari klasifikasi jalannya. Nah, kemudian kelas jalan. Ya, kelas jalan itu dibagi menjadi beberapa kelas. Ya, berdasarkan penggunaan jalan ya dan kelancaran lalu lintasnya. Itu dibagi jalan antar kota dan jalan perkotaan. Ya. Nah, jalan antar kota sendiri nanti kelasnya dibagi-bagi lagi. Ya, kelas 1, 2, 3A, 3B, dan 3C. Jalan perkotaan itu nanti kelasnya dibagi kelas 1, 2, 3A, 3B, 1, B2, dan 3. Nah ini nanti dijelaskan nih bedanya di mana. Nah, kemudian kalau dilihat dari spesifikasi penyediaan prasarananya, maka jalan itu bisa dibagi menjadi jalan bebas hambatan atau jalan tol, gitu ya, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil. Kalau dilihat dari prasarana jalannya. Nah, ini yang tadi uraian terkait dengan ini ya, kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan. Kan dibagi kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ciri-cirinya ini. Masing-masing punya identifikasi kriteria berbeda-beda. Ya. Jadi ini kan tadi jalan antar kota. Ya kan jalan antar kota kan? Jalan antar kota berarti kriteria kelas jalan. Ya, berdasarkan kelas jalan itu ada antar kota. Nah, antar kota itu ada jalan kelas 1. Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,5 meter. Nah, kalau kan ini memilih ya, tidak melebihi 2,5 meter lebarnya dan panjangnya tidak melebihi 18 meter. Nah, kemudian muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton. Jadi di atas 10 ton muatannya. Ya. Jadi biasanya tronton gitu ya. Tronton dan sebagainya. Ya. Nah, ini ya biasanya dia cukup panjang tapi ada batasannya tidak melebihi ininya lebih berat dari 10 ton. Itu kelas 1. Ya. Kemudian yang kelas 2 bagaimana? Kelas 2 itu hampir sama dengan kelas 1, cuma ini maksimal 10 ton. Ya. Jadi di bawah 10 ton itu kategorinya adalah kelas 2. Ya, kalau lebih dari 10 ton bobot ininya ya bisa dinaiki dipakai kendaraan di atas 10 ton itu jalan kelas 1. Nah, jalan kelas 2 nggak boleh lebih dari 10 ton. Ya. Nah, kemudian kalau yang kelas 3, nah ini ada 3A dan 3B. Nah, ini ukurannya adalah 8 ton. Jadi ukurannya ini ya. Ini kalau yang kelas 1 di arteri, kalau yang kelas 3A ini jalan arteri atau kolektor. Boleh arteri, boleh kolektor. Ya. Lebarnya nggak lebih dari 2,5, ukuran panjang nggak lebih dari 18, sorry. Ya. Yang muatannya ya maksimal 8 ton. Jadi kalau ini ya maksimal 10 ton, ini maksimal 8 ton. Nah, kalau yang 3B ini maksimal juga 8 ton. Tapi untuk jalan kolektor, ya jadi yang dia kalau misalnya ada mobil ya melewati ya jalan arteri di atas 8 ton, nah ini bisa dikategorikan jalan itu kelasnya adalah kelas 3A.
Tapi kalau jalan itu khusus jalan kolektor saja, ya, dan dia tidak lebih dari 8 ton, maka masuknya adalah kelas 3B. Nah, kemudian kalau yang 3C itu jalan lokal. Ya, jalan lokal di mana kendaraannya tidak lebih dari 2,1 meter. Panjangnya tidak boleh lebih dari 9 meter. Ya, dan sumbu terberatnya 8 ton maksimal. Nah, ini kelas jalan, ya. Kalau yang antar kota nih, antar kota. Nah, jadi kalau yang antar kota biasanya, maka kita kenapa sih ini ukurannya kok ton Pak gitu ya? Karena berat kendaraan berikut muatan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas jalannya. Ya, kualitas jalan ini juga dipengaruhi struktur atas pembuatan jalan itu, ya kan? Kita kan fokusnya di sini kan mau menyusun, mau menghitung berapa nilai jalan kan gitu ya. Jadi untuk menghitung berapa nilai jalan itu, ya tentunya harus tahu strukturnya. Nah, strukturnya itu tentunya berbeda-beda dari setiap kelas jalan ini, gitu. Tergantung dari bobot muatan yang ada di atasnya. Makanya kita sering lihat, ya, beberapa daerah itu sering rusak jalannya gitu ya. Kalau di Jakarta, teman-teman kalau melihat Jakarta Utara itu paling sering rusak jalannya. Kenapa? Karena sering dilewati truk tronton atau truk yang muatan dari pelabuhan barang kan, dari Tanjung Priok ya. Nah, mereka membawa muatan yang cukup berat begitu. Dan biasanya itu nanti ada tempat-tempat penimbangan kendaraan. Ya. Makanya biasanya kalau truk melewati jalan utama pasti suruh lewat di penimbangan jalan dulu. Ada timbangan jalan. Ya. Nah, nanti kalau dia melebihi, nah biasanya ya suruh ada beberapa alternatif sebenarnya, ya. Suruh menurunkan muatannya atau dibayar denda. Gitu. Ya. Nah, denda ini juga pada akhirnya nanti untuk pemeliharaan jalan kan gitu. Ya kan? Kemudian kalau kita sering melewati jalan dari Merak ke Jakarta tuh. Ya kan, jalan Merak Jakarta yang melewati Tangerang, ya kan? Kemudian Serang, Cilegon itu sering rusak gitu ya. Karena memang muatan barang-barang yang dari Merak kapal ini kan terkadang melebihi konstruksi dari jalan itu begitu ya. Nah, mengakibatkan jalan sering rusak, ya kan? Nah itu ya, itulah kenapa kita perlu tahu, oh ini kelas jalannya kelas jalan apa, sehingga konstruksinya nanti berpengaruh terhadap nilai dari jalan itu sendiri. Nah kemudian ada kriteria kelas jalan, ya, jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Jalan bebas hambatan itu ya. Pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi ruang pagar, ruang milik jalan atau rumija ya. Paling sedikit mempunyai 2 lajur setiap arahnya, dan lebar lajurnya ya paling sedikit 3,5 meter. Ya, ini jalan tol ya. Jadi jalan tol itu paling sedikit dia punya 2 lajur. Nah, ini lajur ya. Lajur itu dalam satu arah gitu ya, dalam satu arah, ini namanya lajur. Arah ke sana namanya jalur, tapi 2 ini namanya lajur begitu. Jadi minimal jalan tol itu pasti 2 lajur begitu, karena yang satu untuk mendahului begitu ya. Ini minimal ya, minimal. Dan masing-masing lajur paling sedikitnya 3,5 meter. Jadi minimal lebar ini adalah 7 meter begitu. Ya. Nah, kemudian ada istilah jalan raya. Nah, jalan raya itu biasanya paling sedikit juga 2 lajur setiap arah dan lebar lajurnya 3,5 meter. Ya. Jadi bedanya apa? Bedanya ini jalan masuk, ya, jalan masuk. Ya, kalau di sini tidak ada persimpangan, bisa dikatakan sangat terbatas lah ya.
untuk keluar masuk tol begitu ya. Nah, kalau jalan raya itu biasanya ya banyak-banyak persimpangan gitu ya. Ya, kalau ukuran jalannya sama, minimal dia ada 2 lajur dan satu lajurnya minimal 3,5 meter. Nah, kemudian jalan sedang, ya, kemudian jalan sedang ini dia minimal juga 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 meter ya. Jadi kurang lebih sama lah ya. Nah, sama untuk lebarnya sama, ini kan sama 3,5 meter 2 lajur. Ini lebar lajur ya 7 meter, berarti kurang lebih lebarnya sama. Ya, cuman memang itu tadi ya pemanfaatannya jalan-jalan gangnya dan sebagainya. Nah, ini berbeda-beda. Nah, kemudian ada jalan kecil. Paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah. Nah, ini berarti ya lebar jalurnya 5,5 meter. Nah, jadi memang minimal sebuah jalan itu ya lebarnya tentunya adalah 7 meter begitu ya. Karena untuk nyalip kendaraan gitu ya. Tapi kalau sudah kategorinya dia lebarnya itu hanya 5,5, ya kan? Itu biasanya kategori jalan yang kecil gitu. Ya. Kalau yang jalan kecil ini 2 lajur untuk 2 arah. Nah, ya kan? Biasanya ini jalan-jalan antar desa gitu ya. Ini kan sering ya kita menjumpai yang hanya ini aja ya, jalannya ya hanya gimana ya? Ya, yang hanya dua arah saja lah gitu ya. 2 arah saja. Nah, ini masuk kategori jalan kecil. Nah, kita akan banyak menjumpai yang kasus-kasus jalan kecil seperti ini. Kalau yang jalan sedang ini juga 2 lajur untuk 2 arah. Nah, bedanya ya. Jadi ini kalau ini jalan sedang itu totalnya 7 meter, itu total lebarnya, ya, lebarnya 7 meter untuk 2 arah gitu ya. Nah, ini yang jalan sedang. Kalau yang jalan kecil ya, ini dia 5,5 ya untuk 2 arah. Nah, ini kategori jalan kecil. Kalau ini tadi 2 lajur, bebas hambatan tadi 2 lajur untuk 1 arah. Ini juga 2 lajur untuk setiap arah ya. Jadi ini kalau bisa kita gambarkan masing-masing lajur berarti 7 meter 7 meter. Ya, jadi 7 meter 7 meter berarti lebarnya 14 meter. Jalan raya dan tol itu sama. Kalau ini tadi 7 meter masing-masing, satu arahnya 3,5 meter lah ya. Nah, ini kurang lebih terkait dengan jalan bebas hambatan, jalan raya sedang dan kecil. Nah, ini tadi kalau di resume begitu ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan bagian-bagian jalan nih? Bagian jalan itu kalau kita kenal yang pertama ya itu ada ini ya jalur lalu lintas. Ini ya jalur lalu lintas utama lah ya. Yang ada aspalnya itu namanya jalur lalu lintas. Kemudian biasanya ada bahu jalan kalau di tol ya kan itu kita mengenal bahu jalan. Ya. Kalau di jalan Pantura misalnya biasanya ini diisi apa itu split gitu ya. Nah, itu namanya bahu jalan. Nah, kemudian ada saluran tepi. Biasanya setelah bahu jalan itu ada saluran tepinya ya. Kemudian ini ada istilahnya ambang pengaman ya. Nah, X, nah ini berarti istilahnya adalah badan jalan. Nah, jadi badan jalan itu terdiri dari jalur lalu lintas dan bahu jalan. Itu namanya badan jalan. Oke ya. Nah, dari A sampai D ini ya namanya adalah ruang manfaat jalan. Nah. Kemudian ada ruang milik jalan. Nah, kan yang ini.
ruang rumija. Ya. Nah, rumija ini ya biasanya digunakan untuk mengantisipasi kalau ada pelebaran jalan lah, pergeseran jalan. Nah, kemudian ya setelah itu baru kemudian ini batasan tanah-tanah penduduk. Nah, di sini ya. Ini batasnya di sini. Jadi jalan itu minimal sampai sini aja. Ya. Yang berujung sampai rumija. Paling ujung namanya rumija. Nah, setelah itu kemudian tanah penduduk begitu ya. Nah, makanya kita mengenal ya adanya namanya garis sempadan jalan ya, dan atau mungkin garis sempadan bangunan gitu ya. Nah, di sini ya kan kalau di pinggir jalan kita di sini mengenal istilah ya ruwasja kalau istilahnya. Nah, ruwasja ini ya kan tidak boleh dibangun oleh bangunan. Ya kan tidak boleh dibangun bangunan, harus di luar itu. Nah, itu kalau kita di ini kan istilahnya tadi ya. Nah, garis sempadan jalan. Jadi tidak boleh membangun rumah di garis sempadan jalan karena ini fungsinya ya kan dalam konstruksi jalan itu sebagai ruang pengawas jalan. Ya, jadi kalau misalnya ada belok dan sebagainya, nah ini kan ada batasan ini. Nah, namun kembali lagi tanah. Nah, pertanyaannya, Pak, kemudian kalau kita mau menilai tanah jalan, tanahnya yang punya pemerintah yang mau dinilai lebarnya berapa? Kan nanti kalau kita mau menilai jalan itu terdiri dari tanahnya dan jalannya itu sendirian gitu. Kalau jalannya ya berarti konstruksi jalannya itu, ya kan? Ini tadi. Nah, tanahnya berarti dari sini ke sini nih. Ini sebenarnya ukuran tanah yang dimiliki pemerintah terhadap jalan-jalan itu, termasuk dia adalah rumijanya. Ya, nah ini batasan tanah pemerintah. Ya. Rumaja, ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Rumaja diperuntukkan untuk jalur lalu lintas badan jalan sebagai median, sebagai baut jalan, termasuk nanti trotoar juga masuk yang rumaja tadi ya, termasuk saluran tepi dan talut. Rumija tadi yang sebelah itu ya, yang sebelah ujungnya ya. Di luar ruang manfaat jalan, ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi. Ya, ruang manfaat jalan dimanfaatkan untuk pelebaran jalan, ya, atau penambahan jalur pada masa yang akan datang. Ya, lebar rumija paling sedikit dalam bebas hambatan 30 meter, ya kan? Untuk rumijanya, ya, jalan tol itu 30 meter kanan kiri, berarti masing-masing paling tidak 15 meter. Kalau jalan raya 25 meter kanan kirinya, berarti setengahnya 12,5 kanan kiri ya. Kemudian jalan sedang itu rumajanya paling enggak 7,5 meter kanan kiri. Jalan kecil dia berarti 5,5 meter kanan kirinya. Nah, kemudian ruang pengawas jalan. Ya. Ini sebenarnya ya tergantung dari, kalau definisi ruwasja itu sangat tergantung dari regulasi pemerintah setempat ya, dan juga tentunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan ya untuk menentukan berapa sih sebenarnya ruwasja, ya, ruang pengawas jalan ya, ini ya, tergantung ini kebijakan dari pemerintah. Makanya di sini ini kan berdasarkan paling sedikit, ya kan, paling sedikit. Jadi ruwasja itu diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan. Ya, paling sedikit ini ukurannya. Nah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat konstruksi jalan. Nah, konstruksi jalan.
Kalau kita mau menilai jalan itu sendiri, ya kan? Nah, ini adalah konstruksinya ya. Jadi mulai dari yang paling bawah itu ada tanah dasar. Kemudian ada perkerasan bagian bawah. Nah, ini batu-batu ini ya. Kemudian ada perkerasan bagian atas. Kemudian ada lapisan penutup atau aspal di atasnya. Ya kan? Nah, kemudian biasanya di pinggir sini ada irigasinya tadi. Ya. Ini kalau kita lihat dari samping seperti ini ya. Tanah dasar, tanah perkerasan, ya, lapisan penutupnya. Nah, ini biasanya lapisan penutup ada macam-macam, ya kan? Biasanya ada dicor, habis itu diaspal misalnya. Nah, seperti itu. Nah, inilah konstruksi jalan yang kita nanti akan hitung berapa nilainya, gitu, ya. Di luar tanahnya ya, di luar nilai tanahnya. Nah, ini ya. Tadi bagian dasar, lapisan bawah, lapisan atas, dan lapisan permukaan. Oke, nah perkerasan jalan, nah tadi kan perkerasan bagian atas ya, itu macam-macam jenisnya. Ada perkerasan yang lentur, ada perkerasan kaku, ada yang interblok, ya tergantung. Nah perkerasan lentur, ya itu biasanya dia pakai aspal, ya kan? Itu perkerasan bagian atas yang dia lentur, ya. Nah struktur perkerasan jalan lentur dibuat secara berlapis, terdiri dari beberapa elemen, ya. Nah, kalau yang teman-teman lihat, kalau aspal, di atasnya ada aspal, maka biasanya dia konstruksinya itu ada lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, ya lapisan permukaan yang dihampar pada tanah dasar. Ya, yang tadi itu, lapisan permukaan atas itu, ya ini, yang aspal tadi. Ya, kalau kita lihat di sini, ini tanah dasarnya, ya kemudian lapisan pondasi bawah, lapisan pondasi atas, jadi bawahnya itu batu-batu besar. Setelah ya di atas tanah itu ada batu-batu besar yang cukup besar lah gitu ya. Kemudian ada batu-batu kecil, ya baru kemudian dikasih aspal. Nah, ini konstruksi untuk yang lentur. Nah kemudian ada yang interblok. Nah interblok itu biasanya kita lihatnya di perumahan-perumahan gitu ya. Nah ini pakai model interblok. Ini termasuk konstruksi perkerasan yang lentur, yang interblok sebagai bahan lapisan permukaannya. Nah, konstruksinya kalau interblok ya ada tanahnya, kemudian lapisan pondasi bawah, ya, kemudian dikasih pasir, ya, dan interblok itu sendiri. Jadi beda ya konstruksinya ya. Jadi kalau interblok itu dia lapisan pondasi, ya, setelah tanah itu ada pondasinya. Pondasinya ini biasanya ya batu-batu kecil begitu ya, kemudian di atasnya dikasih pasir dan interblok. Nah, biasanya di pinggir dia dikuatin sama beton penyokong. Nah, kalau yang kaku biasanya dia kaku itu perkerasannya pakai beton, ya kan? Beton semen. Nah, biasanya konstruksinya dia ada tanah dasar, ada pondasi bawah dan langsung beton. Ya, jadi dia tanah dasar, pondasi bawah, beton. Jadi tidak ada pondasi atas. Jadi bedanya pondasi kaku dan pondasi lentur. Kalau pondasi kaku itu dari tanah dia langsung pondasi bawah, langsung beton. Tapi kalau yang pondasi yang ini ya, yang lentur, ya kan dia ada lapisan pondasinya ada dua. Tanah, pondasi bawah, pondasi atas, baru ini aspal. Ya, bedanya di situ. Makanya nanti nilainya berbeda-beda. Ya kan nilainya sangat berbeda. Apakah dia menggunakan beton atau menggunakan aspal. Oke, ini kodifikasi saya kira dibaca sendiri ya. Nah, demikian teman-teman terkait dengan pengantar kita untuk memahami bagaimana nanti teman-teman melakukan penilaian khusus untuk yang penilaian jalan ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, izin tanya Pak. Silahkan, Faras.
Itu tadi yang Rumija sama Ruasja itu ya Pak. Saya mau contohin contoh di daerah saya gitu ya Pak. Kan rumah saya kan dekat sama jalan kecil gitu kan Pak. Tapi antara Rumaja sama rumah-rumah di sebelahnya itu kayak hampir nggak ada jarak gitu Pak. Kayak cuma, kan tadi minimal kalau nggak salah itu 3 meter ya Pak. Berarti kan masing-masing sisi itu 1,5 meter. Tapi kayak itu nggak nyampe 1,5 meter gitu Pak. Jadi jalan langsung pagar gitu Pak. Itu berarti pembuatan jalan itu nggak nerapin regulasi dari DJKN atau emang gimana ya Pak? Oke. Ruasja dan Rumija. Oke, jadi memang benar tadi pertanyaan Faras itu. Ini kasus bukan hanya di tempat Faras saja sebenarnya, hampir di semua, hampir di banyak tempat lah kasus di mana lebar antara Rumija dan Ruasja itu tidak sesuai begitu. Ya, yang perlu dipahami adalah bahwa konstruksi tata ruang kita itu ya kan diatur di dalam, kalau di setiap pemerintah kota itu kan ada namanya RUTR lah begitu ya, pemanfaatan ruang itu kan ada. Nah, untuk jalan sendiri itu kan memang rata-rata sudah ada semenjak dahulu, ya kan? Semenjak dahulu sudah ada, jalan-jalan itu sudah ada, dan itu tidak mungkin kita melebarkan dengan mengambil tanah orang, kecuali untuk pembangunan baru. Ya kan, misalnya ada pembangunan flyover, ya kan, itu sudah pasti ketika pembangunan baru maka harus memenuhi standar yang sudah ditentukan. Makanya pembangunan flyover itu dia ada pembebasan lahan pasti kanan kirinya, ya kan. Karena apa? Syarat pembangunan baru itu harus mengikuti regulasi yang sudah diatur, ya. Sehingga apa? Ketika ada pembangunan baru, regulasinya gimana nih? Oh, harus ada Rumija, Ruasja sekian meter, maka dilakukanlah pembebasan itu. Ketika sudah dilakukan pembebasan, baru kemudian pembangunan itu dilakukan. Sehingga pembangunan baru itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Namun kembali pertanyaan Farah tadi, yang lama nggak bisa diapa-apain, ya kan? Ya sudah, memang begitu adanya. Rata-rata apalagi di kota-kota tua ya, kita lihat kota Semarang misalnya. Kanan kiri udah langsung gedung, jalan ya kan? Dari jalan itu setelah jalan trotoar, habis trotoar gedung sudah, nggak ada lagi namanya Rumija, Ruasja, nggak ada lagi begitu. Ya, karena memang itu kondisi existing ya pembangunan jalan pada zaman-zaman dulu begitu. Nah, tapi beda kalau kita lihat pembangunan jalan tol, ya kan, teman-teman pasti paham lah. Jadi aturan regulasi tadi dan yang ada di gambar tadi, ya kan, kalau kita lihat gambar yang ini ya. Oke. Ini itu paling kita bisa mengatakan bahwa sesuai dengan standar ya, teori yang ada, ini itu hanya di daerah tol atau di jalan utama, jalur lalu lintas antar provinsi, itu kemungkinan ini masih ada. Tapi kalau sudah masuk jalan kota, jalan desa, ini tuh kayaknya sudah nggak anu lagi. Karena apa? Karena untuk konstruksi tol itu dia pembangunannya ada persyaratannya memang, ya kan? Mau bangun jalan tol ada persyaratan yang tadi ya, lebar minimal setiap jalurnya 3,5, ya kan, harus minimal 2 jalur. Ya kan, artinya minimal satu sisi ya, satu jalur itu minimal 7 meter, berarti kan kalau 2 14, ini aja udah 14 nih, belum tambah ininya, belum tambah ini, belum ini, jadi jalan itu nanti minimal lebarnya sekian. Makanya kita melihat ya, kalau melihat ruas jalan tol itu pasti lebar-lebar jalannya itu ya, baru kemudian ini dipagar nih, kemudian di sini punya penduduk begitu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Karena sebelum pembebasan jalan tol itu, pembebasan lahan itu sudah diukur gitu. Pemerintah harus membebaskan lahan untuk jalan tol dengan asumsi berapa lajur yang akan dibuat, berarti minimal kanan kirinya dibebaskan sekian meter. Kan gitu. Makanya lajur jalan tol itu selalu melewati daerah-daerah yang tanah-tanah kosong kecenderungannya.
Ya, kecuali nanti pembangunan di daerah kawasan Jogja, Solo gitu ya. Ya mungkin 1-2 terpaksa ada rumah yang kegusur lah begitu ya. Mendapat ganti untung gitu ya. Tapi prinsipnya biasanya di lahan-lahan kosong kan ya keluar gitu, tidak di jalur utama penduduk pasti. Karena apa? Ada kepentingan pembebasan lahan untuk memenuhi standar minimal sebuah lebar jalan ini. Ya, dan benar memang Faras tadi yang tanyakan, Pak, kayaknya nggak banyak yang nggak sesuai standar. Iya, memang benar. Ya, kecuali memang untuk yang baru-baru ya. Nah, itu pasti sudah standar. Kalau yang lama udah nggak bisa diapa-apain. Ya kan, bahkan pelebaran jalan pun ya kan sudah tidak ada kemampuan pemerintah pusat, provinsi, daerah untuk membuat pelebaran jalan. Ya kan? Tadi kan fungsi Rumija, ya kan, salah satunya ini buat apa sih? Kan tadi kalau secara teori untuk pelebaran jalan, kan gitu ya. Ya jelas di kota kayak Semarang itu jelas nggak bisa dilebarkan jalannya, orang ininya udah nggak ada, ya kan? Gimana mau dilebarkan? Udah langsung rumah penduduk dia kan, di sini langsung jalan, ya. Sehingga memang secara teori itu nggak ada Rumijanya gitu, karena dia langsung bahu jalan langsung ke rumah penduduk, karena memang konstruksi bangunan-bangunan lama, ya. Nah, bagaimana implementasinya dalam penilaian? Ya nanti penilaian ya prinsipnya adalah membaca kondisi fisik di lapangan itu sesuai dengan apa adanya. Wah, ternyata ini adanya hanya sekian nih untuk hanya sampai di bahu jalan. Ya sudah, berarti kita hanya menilai di bahu jalan. Artinya ini nanti kan sebenarnya kaitannya dengan nilai tanahnya sebenarnya. Kalau terkait lebar ini ya, karena ini kan biasanya ini berupa tanah biasanya. Dari sini ke sini itu biasanya tanah gitu ya. Nah, kalau ini kan yang tengah tadi kan jelas ini tadi jalannya itu sendiri kan, tapi kanan kiri ini kan tanah. Nah nanti pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah ketika kita diminta menilai jalan, ya kita mungkin ada yang posisinya konstruksi jalannya aja yang bisa kita nilai karena sudah nggak ada lagi tanah di bahu jalannya. Tapi kalau ya hal yang baru biasanya dia selain jalannya itu sendiri ada tanah di bahu jalan yang harus dinilai. Sehingga kalau yang di kota-kota tua akan ada kemungkinan luas tanahnya sama dengan luas jalan. Ya, jadi nanti kan ada 2 hal yang harus dinilai, jalan dan tanah jalan. Ya kan? Jalannya berapa nilainya, tanah jalannya berapa nilainya. Nah, dan akan ada kemungkinan tadi yang ditanyakan Faras bahwa luas jalannya akan sama dengan luas tanah jalan. Oke, gitu ya Faras ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan ya, saya kira kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya.